Hai, Assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel ini bareng saya Sul. Dan di video kali ini saya akan membahas Samsung Galaxy A33 5G dan kenapa saya memutuskan untuk membeli Samsung A33 5G ini dibandingkan dengan serinya yang Galaxy A53 5G. Jadi ini adalah Samsung A33 5G yang saya beli di toko offline di daerah sini. Dan itu yang varian 8/256 GB dan RAM-nya 8 GB dan warnanya itu awesome black. Jadi ini tuh harga mid-range Samsung yang menurut saya cukup worth it ya untuk dibeli ya. Walaupun masih ada yang lebih bagus sih, cuma sayang sih untuk budget segitu speknya hampir sama, cuma beda beberapa aja dibandingkan dari Samsung A53 5G. Sebenarnya ada yang lebih bagus, cuma barangnya tuh rada susah dicari yang seri 52S itu. Oke, langsung aja kita buka ya. Di sini tuh Galaxy A33 5G, di sini cuma ada tulisan seperti ini. Kalau first impression saya sih ini sih kayak lebih apa ya, lebih makin pelit aja Samsung kalau saya rasa nih. Kecil kayak gini kayak beli apa gitu kan, kayak beli bahkan dusta Mia lebih besar daripada ini teman-teman, kalau teman-teman ingat ya. Oke, kita buka aja langsung di sini. Di sini cuma ada ya kayak disclaimer gitu kan di bawah sini. Dan unboxingnya itu kayak buka gini, nggak kayak dulu gitu kan, lebih mantap aja gitu dan tulisannya. Di sini ada Samsung, ya kalau apa ya kayak plastik kayak makin apa aja gitu kan. Oke, ya udah gini aja, nggak ada hal kayak apa gitu kan. Oh ya, ini sudah dikletek tadi ya di toko, jadi ya udah teman-teman harus maklum juga ya, namanya juga toko, ada pengecekan fisik lah segala macam apalah pokoknya itu. Di sini ada bonus kartu Excel yang mungkin nggak kepake, dan di dalam sini tuh ada kabel data doang, dan di sini juga nggak ada case ya. Jadi Samsung sekarang makin pelit ya, nggak ada case. Dan ini ada unitnya, dan kabar baiknya adalah tokonya lumayan ngasih bonus ini tempered glass untuk sementara, karena emang sih ini ada tempered glassnya teman-teman ya. Ada nggak ya? Oh, nggak ada ternyata. Jadi emang Samsung udah ngasih pelindung layar sih sebenarnya, nggak perlu ada tempered glass karena udah ada pelindung layarnya ini mah ya, jadi nggak perlu kita kasih tempered glass lagi. Jadi first impression saya tentang Samsung A33 ini memang mengingatkan saya kembali dengan Samsung A52, cuma ini yang versi lebih besar ya. Kalau dibandingkan dengan yang saya pakai sekarang itu ya jauh lah. Ini adalah Google Pixel 3a yang nanti akan saya bahas juga videonya. Oke, secara fisik sih ya ini mirip banget sih, seri A sebelumnya juga hampir sama dan nggak ada perubahan. Masih terasa, kalau aku sih ngerasain itu desainnya lebih fun dan lebih tebal. Mungkin kalau sedikit lebih melengkung kayaknya lebih enak lagi ya untuk dipegangnya. Cuma ini selera saya sih, cuma secara overall ini cukup bagus untuk dipegang. Dan untuk dibandingkan dengan Samsung A53 itu yang 5G itu lebih besar 1 inch dan ini tuh lebih pas. Untuk prosesornya sendiri itu masih sama, dia menggunakan Dimensity seri 1000 berapa nih? Di sini dia menggunakan seri Exynos 1000, sorry ya, dia pakai Exynos ternyata bukan Dimensity. Exynos 1250 dengan 8 nanometer dan baterainya itu 5000. Otomatis ini HP ini irit banget, cocok banget teman-teman buat yang ngasih ke orang tua sebagai kado misalnya atau apalah. Kalau untuk bermain game setahu saya untuk Exynos itu kurang oke, mending teman-teman cari yang Snapdragon udah nggak ada obat, ataupun langsung aja ke iOS kalian. Dan selain itu layarnya ini udah Super AMOLED dengan refresh rate-nya yang cukup tinggi ya, di 90 Hz. Jadi ya oke lah untuk dipakai sehari-hari mestinya seperti itu. Dan kayaknya itu aja yang perlu saya bahas. Dan kenapa saya membeli ini tuh karena emang dibandingkan A53 yang 5G itu harganya cukup terjangkau yang seri ini di 5 juta doang, 5.200.000. Kalau misalnya teman-teman mau yang lebih tinggi lagi, yang 53 itu harganya menyentuh sampai 6 juta teman-teman. Jadi kita harus bisa save money berapa untuk mendapatkan HP yang menurut saya mirip-mirip, cuma beda apa aja di sini. Layarnya 6,3 inci dan kameranya, untuk kamera sendiri untuk yang di sini 48 megapiksel, 8 megapiksel untuk ultrawide-nya dan 5 megapiksel makro. Dan di sini ada 2 megapiksel sense of depth. Jadi otomatis Samsung ini bisa menghasilkan gambar yang lumayan oke ya, karena emang dari spek kameranya udah beda sendiri. Nah kalau misalnya untuk seri A53 itu
Dia untuk kameranya itu 64 dan di sini juga sama 12. Sini beda ya, di sini 8, di sini jadi 12. Sisanya di sini 5 megapiksel dan ini juga jadi bukan 2, cuma 5. Untuk kamera depannya untuk seri A33 ini tuh di 13 megapiksel, kalau A53 itu lebih besar di 32 megapiksel. Cuma saya rasa nggak terlalu beda jauh sih untuk dipakai sehari-hari ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu kayaknya video first impression dari Samsung A33 ini. Buat teman-teman yang masih galau beli antara ini atau enggak A53, kalau misalnya teman-teman punya budget lebih dan pengen HP yang rada lebih besar, mungkin bisa beli A53 5G aja. Kalau misalnya teman-teman enggak terlalu pengaruh dengan bentuk yang lebih besar, mungkin A33. Cuma teman-teman bisa juga ada opsi lain dari Samsung, yaitu seri A52s 5G, yang dimana tuh kayaknya barangnya juga lumayan susah untuk dicari ya, dan selain itu dia menggunakan Snapdragon. Oke, sekian dulu kayaknya video kali ini, nggak perlu banyak saya bahas ya, karena emang udah banyak banget yang ngebahas tentang A33 ini. Di sini cuma menjelaskan kenapa saya membeli dan itu doang. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Sul di sini dan have a nice day. Assalamualaikum.